Rusli mulai aktif di berbagai platform media sosial. Terbaru, perempuan yang mengaku diselingkuhi oleh Virgon ini menjajal live TikTok. Dalam waktu singkat, live TikTok Inara Rusli ditonton lebih dari 70.000 orang hingga mendapatkan banyak hadiah berupa gift dari penonton. Tidak hanya sekali, penonton rela memberi gift dengan nilai tinggi untuk Inara Rusli. Dari rekaman video yang beredar, Inara Rusli sampai mendapatkan 8 gift bergambar paus. Setiap gift memiliki nilai dalam koin, dengan satu koin dihargai Rp250. Nilai gift paus adalah 2.150 koin. Artinya, satu gift paus adalah Rp537,500. Jadi, Inara Rusli mendapatkan Rp4,3 juta hanya dari gift paus tersebut. Gift lain yang diterima Inara Rusli adalah 4 money gun dan 1 corgi. Bila diuangkan, total dari gift tersebut adalah Rp574.750. Belum lagi ratusan gift bunga mawar, donat, parfum, hand heart hingga panda. Tampaknya, Inara Rusli berhasil mendapatkan lebih dari Rp5 juta dari satu kali live TikTok. Warganet pun merasa Inara Rusli sedang dinafkahi oleh penonton live-nya. Terus tonton video ini di berita selanjutnya. Kembali kerja kan, demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi karena itu ya aku harus membuka cadar. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Itu harapan Inang undang aku di sini untuk menjelaskan hukum hakam tentang nikah ya. Jadi ulama kita hampir semua kiai-kiai pun punyai tidak bernaik nikah ya. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan. Ya. Jadi jangan sampai ada kemudian yang akhirnya malah dan 3 anaknya, karena 3 anak ini kan masa depan keluarga. Pihak Virgon berencana akan mendaftarkan kembali permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Namun bila sampai hari Selasa tak kunjung didaftarkan, maka Inara akan balik menggugat. Kalau misalnya dari pihak Virgon tidak mengajukan, minimal mungkin hari Selasa lah, saya kasih waktu. Ya, nah, kami sih secara materi udah sangat siap, udah siap. Bahkan kemarin kalau sudah dicabut pun kami sudah siap langsung mengajukan jawaban. Nah, dan gugatan balik yaitu rekonvensi. Kalau mereka nggak mau maju duluan, ya saya maju duluan. Yang jelas mereka sudah bohongin saya di persidangan dan bohongin majelis.
Tak ingin kehilangan hak asuh anak akibat perceraiannya, Inara pun tidak tinggal diam, meratapi nasib malangnya. Ia pun mengambil langkah berani dengan kembali bekerja. Saat ini, Inara telah dikontrak oleh sebuah produk skincare sebagai brand ambassador dengan nilai kontrak fantastis, yakni 1 miliar rupiah. Sekarang aku mau berusaha untuk mandiri, aku mau kembali kerja lagi demi anak-anak aku, demi ngasih nafkah mereka, supaya mereka juga tetap bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan pendidikan mereka sampai jenjang yang lebih tinggi, tanpa harus bergantung sama siapapun, termasuk sama ayahnya mereka sendiri. Kalau soal itu adalah kewajiban seorang bapak, tetap harus ada. Tapi kan aku juga harus mencari buat anak-anak. Bahkan sangat-sangat bahagia sekarang dengan banyak sekali job, endorsan. Ini adalah bentuk daripada pembelaan diri terakhir, membuktikan bahwa secara ekonomi pun klien saya sudah menyiapkan jauh-jauh hari gitu. Karena dia dari dunia internet juga atas kehendak dari suaminya. Tak hanya itu, saat ini Inara pun telah diantri sejumlah produk untuk endorse. Di samping itu, Inara pun mulai tampil di banyak podcast artis. Diramalkan usai bercerai dari Virgon, karir Inara akan bersinar. Ia akan menjadi janda muda yang kaya raya. Ya, insya Allah akan balik lagi ke dunia entertain pastinya. Ya. Mungkin untuk kalau kerjaan yang menuntut waktu yang agak intensif kayaknya nanti dulu ya, kayak seperti nyanyi gitu, di syuting. Karena kan anak-anak aku sekarang semuanya masih kecil-kecil, masih golden age, masih butuh perhatian aku, terutama ibunya gitu. Jadi sementara ini aku ambil yang kira-kira bisa beriringan lah sama tumbuh kembang anak-anak. Inara bernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan Dati Joda. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri sering digodain orang karena terlalu cantik. Nah, maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Udah dia yang nyuruh aku pakai nikah. Disuruh kan dia. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita pasangkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku gak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia yang nyuruh, dia yang buka. Aduh, kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Habis gelap, terbitlah terang. Begitu dapat dikisahkan perjalanan hidup Inara Rusli yang berliku. Terlahir sebagai anak korban perceraian orang tua, Inara Rusli semula tak ingin ketiga anaknya mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Ternyata harapan itu hanyalah mimpi. Kenyataannya pernikahannya dengan penyanyi dan pencipta lagu Virgon sulit untuk diselamatkan. Perjuangannya untuk memperbaiki rumah tangganya bertepuk sebelah tangan. Mungkin kalau dia lebih secara fisik gitu ya, lebih dari aku gitu, juga dari keluarga, maksudnya dari latar belakang yang baik-baik, mungkin aku masih bisa, ya udahlah gitu. Kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu, walaupun caranya salah. Kamu bersedia? Bersedia kalau memang dia dari perempuan baik-baik, kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Penegasan aja, bercerai atau mau rujuk. Saya sudah menyiapkan sih poin-poin untuk mediasi. Ina masih berharap semua baik-baik saja. Itu curhatannya kepada kami, kepada saya. Cuman tinggal di pihak sana mau baik-baik apa tetap mau lanjut ke pengadilan dan ribut-ribut, itu kayaknya keputusan di tangannya. Gitu.